Setelah sidang dimulai, Maya dan Andri didatangkan ke ruang sidang. Setiap langkah mereka dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Lalu, Om Warisman, dia beda lagi kasus. Kasus Om Warisman adalah perlindungan orang yang bersalah. Sedangkan sekarang adalah sidang putusan Andri dan Maya mengenai kasus percobaan Om Yudi, juga kejahatan lain yang mereka lakukan padaku sebelumnya. Pas masuk pandangan Mas Andri dan Maya langsung tertuju pada deretan kursi yang kududuki bersama Ferry dan Arjuna. Matanya nanar menatapku. Cengkraman kedua tangannya pun terlihat sekali, seperti murka, dan ingin menghantam kami dari pihak penuntut. Ini pasti bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yang dialami Mas Andri itu seperti sekali menanam dua benih terpanen. Sudah dicerai dan hari ini akan divonis hukuman. Adakah paribahasa seperti itu? Ah, entahlah, ku ciptakan saja sendiri. Silahkan saudara Andri dan Maya duduk. Mereka berdua dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kursi khusus untuk mereka yang tepat ada di tengah-tengah kami. Setiap langkah Mas Andri, netranya tak henti menatap kami. Mungkin saat ini Mas Andri dan Maya sedang merasakan kekecewaan, kegelisahan, dan juga ketakutan atas putusan vonis hakim ketua nanti. Tak sabar aku ingin mendengarnya. Maaf, Mas, aku harus lakukan ini. Semoga kamu bisa berpikir dan taubat. Mas Andri dan Maya telah duduk. Terlihat sekali wajah Maya yang kusut dan lusuh. Baru beberapa hari di balik sel pun. Sedangkan Mas Andri, kini ia terus fokus pada kami yang sedang duduk menghadap ke arahnya. Ia juga sesekali menatap ke arah ibunya yang terus menangis dan meratap. Tatapan Mas Andri makin menyeramkan. Apalagi ia juga menatap kedua pria di sampingku dengan penuh tanda tanya dan murka. Apalagi tatapannya pada Ferry. Sungguh ia tak tahu diri. Sekarang dia seperti cemburu. Tapi saat aku mengabdi untuknya, dia malah menyia-nyiakanku. Saudara Andri dan saudara Maya dijatuhi hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tok, tok, tok. Keduanya sempat meringis dan menolak putusan hakim. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Sudahlah, hanya harus pasrah. Itulah putusan hakim yang mungkin tak pernah mereka berdua bayangkan. Raut wajah kecewa dan marah terlukis sejak mereka didatangkan. Hingga kini mereka kembali diseret. Tatapan itu tak lenyap. Awas kamu, Rel. Kamu terima akibatnya nanti. Mas Andri mengancam saat ia hendak dinaikkan ke dalam mobil tahanan. Karena kini kami sudah keluar dari ruang sidang. Ada ibu pula di sampingnya yang terus-menerus menangis. Kamu brengsek, Aurel. Kamu akan terima akibatnya nanti. Setelah aku keluar, aku akan cari kamu. Maya pun mengamuk dan mengoceh. Rambut sebawah bahunya yang mulai lusuh dan dekil itu nampak acak-acakan. Maafkan aku, Mas, Maya, tapi ini adalah benih yang kalian tanam. Kalian harus menuainya berdua. Aku sih merasa belum puas dengan hukuman ini. Tapi, ya, semoga kalian segera mendapat hidayah saja. Karena hukuman yang seadil-adilnya itu bukan di dunia, Mas, Mai. Ku jawab ancaman mereka berdua. Aurel, kamu tega sekali sama anak ibu. Lalu ibu akan tinggal dengan siapa? Ibu menangis. Tisu yang ia bawa segepok sudah hampir habis kelihatannya. Aku dan Ferry saling bertatapan. Sedangkan Arjuna, dia sepertinya masih berada di dalam ruang sidang. Atau entah di mana. Maaf ya, Bu, tapi ini kan kesalahannya Mas Andri. Ibu mengerti kan? Jawabku lirih. Mas Andri dan Maya tetap pada tempatnya, diborgol dan siap-siap digondol ke Hotel Prodeo untuk seumur hidup ke depan. Sekarang usianya 27 tahun. Berarti 27 tahun ke depan Mas Andri akan tidur di balik jeruji besi tanpa kebebasan. Kenapa kamu gak sekalian saja nuntut ibu? Hah? Ibu tiba-tiba meraih kedua pundak ini dan mengoncangnya sambil menangis. Maaf, Bu,
Itu mungkin bisa saja Aurel lakukan karena ibu juga ikut andil dalam masalah ini. Kamu wanita. Aurel. Mas Andri membentak dan memotong kalimatku. Ibu terus menangis. Kembali tatapan ini mengarah pada ibu mertua. Tapi tidak, Bu. Silahkan di masa-masa tua ibu. Ibu hirup udara segar. Aurel tak mungkin penjarakan ibu dengan mereka. Dan Aurel mohon ibu berubah. Jangan pernah ibu dukung lagi anak ibu yang salah itu. Jadinya begini kan, Bu? Jelasku pada ibu. Kamu tega, Rel. Kamu tega. Padahal selama ini ibu sudah baik sama kamu. Masih penuh dengan isak tangis ibu berkata. Aku terkekeh dalam hati. Baik, di sebelah mananya? Bu, maaf. Ini sudah jadi keputusan hukum. Ku pandang kedua terpidana itu. Mereka harus menanggung akibatnya. Aurel permisi. Aku pamit setelah mengecup punggung tangan ibu. Ayo masuk. Terdengar pihak berwajib mencoba memasukkan Maya dan Mas Andri ke dalam mobil yang akan membawa mereka pada tempat sesungguhnya. Pak, ini gak adil. Bapak jangan bawa saya. Masih terdengar suara Mas Andri dan Maya memberontak ketika mereka hendak dimasukkan kembali ke mobil tahanan. Niatku berbalik badan pun terurungkan. Ingin kulihat drama di saat mereka berdua diboyong dengan pasrah. Ini gara-gara kamu, Mai. Mas Andri menyalahkan Maya. Begitupun sebaliknya. Andri. Ibu mertua menangis dan sebentar lagi akta talak kami meluncur. Ibu, kita sudah tak ada lagi hubungan sebagai menantu dan mertua. Tapi Aurel tak akan pernah membenci atau melupakan ibu. Hanya saja Aurel tak bisa bawa ibu ke rumah. Kamu benar-benar keterlaluan, Rel. Kamu jahat. Bentak ibu, lalu ia berlari ke arah Mas Andri dan Maya. Kasihan sekali. Ferry angkat bicara kala melihat ibu mertua merengek meminta Andri anaknya kembali. Namun aku tak bisa bantu apa-apa. Rasanya rasa ibaku habis oleh kelakuan mereka. Ku tatap sendu ibu. Biarlah, Fer. Orangku bilang ibu tinggal di rumah saudaranya. Jadi dia punya tempat tinggal. Setidaknya dia gak jadi gelandangan. Yuk kita pulang, ajakku pada Ferry. Ia pun mengangguk. Kami berjalan ke arah mobil. Kasihan sekali ibu yang harus menangisi anaknya. Tapi itu salah mereka. Semoga kalian bisa lewati cobaan ini. Hukum memang harus ditegakkan. Bersambung.